Buku Al-Quran mengoreksi kitab Bapak. Tidak dibenarkan. Kalau yang benar dikatakan benar, yang salah oleh Quran diluruskan. Itulah fungsi Quran. Mengoreksi kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami perubahan. Dan Quran ini Pak, terjamin terpelihara. Kalau ini sekarang, kitab ini yang Bapak dimiliki sekarang, beda bahasa sudah lain. Coba kita lihat sekarang, buktikan. Apalagi Bapak ngaku orang Minang. Jambara Yesus disalib. Bapak lihat di Injil Markus pasal 5 balik ayat 25. Nah, sini ini. Penyaliban Isa Masih itu terjadi di pukul 9 pagi. Ini jam 9 Pak. Di dalam Injil bahasa Minang. Saya tunjukkan dalam Injil bahasa Jawa. Cuman nggak dibawa yang bahasa Jawanya. Apa di situ? Injil Markus tadi pasal gangsal 12 ayat selangkung. Nalikane Yesus disalib ayat jam 3. Nah, Pak Pendeta, kok bahasa Jawa bilang jam 3, yang bahasa Minang jam 9? Yang mana yang benar nih? Nah, Quran mengoreksi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Nah, di beda apa? Kalau Quran tidak pernah mengalami perubahan. Contoh saya bilang, kitab Bapak sudah dirubah-rubah. Yang dirubah itu dikoreksi oleh Quran. Sekarang saya tanya. Menurut Bapak babi haram enggak? Ya karena dia Kristen Advent, haram. Oke, setuju haram. Tapi Alkitab yang mana yang menyatakan haram? Coba yang Bapak lihat kalau Alkitabnya tahun 60, memang jelas. Di Imamat 11 ayat 7, apa bunyinya? Demikian juga babi haram bagimu dan jangan kau sentuh bangkai najis. Ini kan babi haram, disentuh bangkai najis, saya setuju. Tapi ternyata ini terbitan tahun 60. Kenapa yang tahun 2000, Alkitab tahun 2000, Imamat 11 ayat 7 berubah. Demikian juga babi hutan haram bagimu. Nih Pak Pendeta, kok yang sekarang yang haram babi hutan? Nah, yang dulu hanya babi aja. Jawabannya ini dua-duanya benar Pak. Babi dengan babi hutan sama. Oh, jadi menurut Bapak babi dengan babi hutan sama? Apakah orang dengan orang hutan sama enggak? Kan lain. Tidak sama Pak. Khawatirnya nanti 2011 dicetak lagi yang haram tuh babi hutan yang matanya picek ya. Nah, emang Yahudi digambarkan dalam Quran itu merubah-rubah firman Allah Pak. Nah, Quran mengoreksi. Makanya dikatakan Quran itu dikenal dengan istilah Furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau Bapak punya keluarga, misalnya kawin beda agama, pacaran beda agama, ya, atau masuk aliran sesat, boleh sharing dengan kami. Ini salah satu contoh Pak. Kebetulan Ramadan tahun lalu yang kami tangani, ada Bapak yang masih muda, umurnya masih 69 tahun, ya. Beragama Katolik, istrinya muslimah Pak, umur 61. Mungkin ibu ini dulu tidak paham Islam sehingga kawin dengan non-muslim. Setelah tua, anak sudah 33 tahun, yang pertama baru belajar Islam, ternyata perkawinan seperti ini tidak boleh. Berdasar undang-undang perkawinan pun tidak boleh. Berdasar Quran apalagi. Bagaimana kata si ibu, saya ingin pergi haji Pak, tapi suami saya masih Katolik. Gampang Bu. Mana tahu Allah berikan petunjuk ini mumpung bulan Ramadan, adakanlah pengajian di rumah ibu. Nah, kami berangkatlah akhirnya ke Pamulang. Suaminya suruh ikut ngaji. Tadinya masih nggak mau ngaji. Panggil anaknya. Nah, ajak ayah. Duduk aja Pak, nggak lama kok. Terus kasih tahu sama anaknya, tolong Dek ambil Alkitab ayah. Nah, Bapak kalau mau ikut ajaran Isa Al-Masih, mestinya kembali ke dalam Islam Pak. Ini mumpung kami juga sedang saum. Nah, Bapak juga harusnya menjalankan saum. Nah, kalau Bapak di Katolik saumnya bagaimana? Kalau kami di Katolik saumnya hanya pantang tidak makan daging. Sedangkan Yesus Pak di Matius 4 ayat 2 ayat pasal 4 tadi ya. Ayat 2, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Cuman kalau puasa hanya tidak makan daging Pak, orang miskin itu tiap hari puasa Pak. Karena tidak kebeli daging. Jadi tidak akan tercapai la'alakum tatakun. Nah, lalu saya tanya, Pak kalau menurut Bapak babi itu halal atau haram? Oh halal. Bapak udah cek di Alkitab belum? Saya tunjukin di Alkitab, ini babi haram. Orang Islam mengharamkan babi. Kemudian meminum khamar atau yang memabukkan anggur itu haram. Ini ayatnya di Imamat pasal 10 ya, diungkapkan. Haram. Tapi Bapak kok masih minum? Dan di dalam Islam Pak, orang Islam berdoa kepada Allah. Lihat di Lukas 6 ayat 2, Yesus berdoa kepada Allah. Pergi ke bukit dan berdoa kepada Allah. Berarti sama Tuhannya Yesus itu adalah Allah. Dengan kami yang muslim, Tuhannya adalah Allah. Nah, gimana? Jadi Bapak kalau mau kembali ke dalam ajaran Isa Masih, pasti kembali ke dalam Islam. Contoh Pak,
Kalau orang Islam meninggal, yang Bapak tahu pakai apa? Yo, kalau di Islam katanya yang meninggal, yang saya tahu ya memang pakai apa namanya, kain kafan. Kalau di agama Bapak meninggal pakai kain kafan enggak? Enggak, pakai jas, pakai dasi, pakai baju. Saya mau tanya, kalau menurut Alkitab Yesus itu meninggal enggak? Meninggal. Pakai apa, Pak? Coba Bapak lihat di Injil Matius ya. Ternyata di Injil Matius Yesus dikafani pakai kain kafan yang putih. Nah, kalau gitu agamanya kira-kira apa, Pak? Kalau Yesus agamanya Katolik, pasti dia meninggalnya pakai apa, Pak? Pakai jas. Ternyata dia pakai kain apa, Pak? Kain kafan. Kalau gitu agamanya apa? Islam. Dia mulai bingung. Ya mudah-mudahan Bapak nggak bisa tidur nanti ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Di bulan Ramadan akhirnya Bapak ini 2 hari kemudian akhirnya menyatakan masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Bapak ini sekarang semangat. Akhirnya yang buka masjid subuh itu dia yang paling duluan. Dan sekarang sudah berangkat umroh dengan istrinya. Itulah Allah memberikan petunjuk. Saya hanya sebab saja ya, membantu saja. Yang memberikan petunjuk adalah Allah. Jadi kalau Bapak gitu ada yang begitu-begitu ya, kasih aja buku ini, Pak ya. Dan ini saya mau berikan juga untuk perpustakaan masjid. Ada perpustakaan, Pak, masjid kita? Ya, perpustakaan. Tapi kalau untuk Bapak, karena kalau dibagikan semua nggak cukup, cuman nanti ada buku di luar ya. Tinggal diganti contoh cetak saja. Nah kembali, nah ini Pak, jadi kalau karena sekarang banyak ini ya. Ini nih, nah ada ini nih, Islam Hanif, nah Islam Hanif Pak, tapi bukan Islam isinya Pak, Islam Hanif ajaran Kristen Advent karena ibadahnya hari Sabtu. Inilah bikinan Robert Walean. Jadi di Batam itu ada Yayasan Islam Al Hanif, pada bukan Yayasan Islam. Sekarang ini banyak yang semacam ini. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan kita ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena memang sebetulnya Pak, saum itu jelas oleh Allah diwajibkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad tapi juga kepada umat sebelum kamu. Para ahli tafsir menjelaskan umat sebelum kamu itu diantaranya umat Nabi Musa, Nabi Isa juga menjalankan saum. Nah ini barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kalau mau berinteraksi bisa lewat udara. Kami mengudara di Radio Dakta 107 FM setiap hari Selasa sore dan hari Ahad subuh. Kalau mungkin mau berinteraksi lewat udara, kalau mau lewat email bisa dikirim di lewat abudidat@yaut.com atau kalau mau telepon di 08188 44393 atau 70791585 atau di 70208581 atau di 8651585. Nah, itu bisa dihubungi ya, mana tahu ya. Nah, misalnya ada keluarga yang waktu itu ya. Ya. Ya alhamdulillah Pak. Kemarin juga ada Pak yang murtad umurnya masih muda, 85 tahun murtad, enggak tanggung-tanggung coba. Orang Mojokerto murtad umur 85 tahun. Gara-gara punya cucu mantunya non muslim. Ya cucu yang di Jakarta bingung begitu pulang si mbah sudah lain ibadahnya. Alhamdulillah dengan berkat izin Allah ya kembali lagi dapat hidayah Allah. Belum lama juga saya mengislamkan kembali orang yang sempat murtad sampai umur 79 tahun. Begitu diislamkan kembali, 3 bulan kemudian baru Allah panggil meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itu kalau Allah masih memberikan petunjuk. Makanya jangan dimain-mainkan soal agama, karena Allah nyatakan bahwa Islam merupakan din satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau saya sih mau-mau saja untuk tanya jawab, tapi kan Bapak bekerja, ya. Persoalannya karena Bapak kerja, Bapak harus masuk, karena kita ini juga harus konsekuen. Bagi seorang Muslim yang beriman, bekerja ini adalah ibadah, dan ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau sudah waktu kerja, ya kerja. Karena orang beriman itu walaupun tidak ada atasannya, dia bekerja. Kalau orang yang munafik kerja baru kalau ada atasan baru kerja, kelihatan sibuk, ya. Tapi kalau orang beriman karena mereka merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak berani macam-macam. Karena menurut hemat saya ini sudah mulai waktunya habis barangkali Pak ya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu tidak sempat kami memberikan kesempatan untuk tanya jawab, tapi nanti bisa berinteraksi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam siaran dan gelombang yang sama. Jadi itu aja Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali